Orang yang diikhlaskan. Kalau orang yang ikhlas, mengikhlaskan namanya mukhlis. Mukhlis. Yang diikhlaskan namanya mukhlas. Namun yang dimaksud di sini adalah diterjemahkan dengan mukhlasin, orang-orang yang dipilih. Mukhlas. Kalau mukhlis orang yang mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Kalau mukhlas yang diikhlaskan. Ya. Bisa perihalnya, bisa orangnya juga. Saya begini. Qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana. Aku telah membaca Al-Quran. Aku telah membaca Al-Quran. Saya telah membaca Al-Quran. Yang membaca saya, Al-Quran yang dibaca. Ya. Sama juga misalnya Nasartu Ahmada. Nasartu Ahmada. Aku telah menolong Ahmad. Nasartu Ahmada. Aku telah menolong Ahmad. Siapa yang menolong? Aku. Siapa yang ditolong? Ahmad. Jadi yang di. Jadi kalau mukhlis tadi yang mukhlis maka mukhlas yang di. Ini bedanya cuman lamnya kasroh, lamnya fathah. Nah, itu pengertian maksud. Pengertian maksud. Jadi kalau kita dalam menerjemahkan Al-Quran, ada terjemahan harfiah, ada terjemahan maksud. Tapi harus bisa memahami, harus mengerti dulu terjemahan harfiahnya dulu. Kemudian memahami konteks cerita. Baru disesuaikan arti harfiah dengan konteksnya. Maka muncullah terjemahan maksud. Kita ulang. Jadi kalau mau diterjemahkan mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan, boleh. Boleh. Ya. Tapi cuman mungkin agak beda, agak sulit untuk memahami. Agak sulit untuk memahami. Kalau kita ambil terjemahan harfiahnya, mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Mukhlisin, orang-orang yang mengikhlaskan. Ya. Nah, ini kata kuncinya min. Min. Apa tadi arti min? Termasuk kan? Min artinya termasuk. Jadi hu siapa? Yusuf. Yusuf termasuk. Termasuk apa? Dari golongan hamba-hamba Allah yang dipilih. Nah, kata termasuk ini berarti dapat kita pahami yang dipilih bukan hanya Yusuf. Syarat untuk bisa dipilih, itu dulu,
Syarat untuk bisa dipilih harus menjadi ibad. Ini dulu, ibad. Ini jamaknya. Kalau tunggalnya abdun. Jadi kalau demikian, kalau kita ingin masuk ke wilayah ini, ingin masuk ke zona ini, ingin dapat seperti apa yang didapat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka pintu pertama yang harus kita masuki adalah jadilah hamba Allah. Ya, jadilah hamba Allah. Ya, maka insya Allah nanti kita akan linas rifa tadi, dipalingkan oleh Allah apa? Asu wal fahsya. Itu tugas kita menjadi hamba dulu. Saya ulang lagi. Min termasuk, hu Yusuf. Yusuf termasuk dari ibadinal mukhlasin, hamba-hamba kami yang dipilih. Berarti ini banyak nih hamba yang dipilih. Yusuf satu di antaranya. Nah, kata banyak di sini mengisyaratkan bahwa semua kita insya Allah dapat itu. Cuma syaratnya ini tadi pintu pertamanya. Menjadi ibad atau menjadi hamba. Wajtabahu rabbuhu. Tuhan memilihnya Nabi Ibrahim. Ya, Tuhan memilihnya Nabi Ibrahim. Walaqadistofainahu, dan sungguh kami telah memilihnya. Memilih juga. Jadi kita ini berada dalam satu perlombaan agar kita termasuk orang yang terpilih. Ya, terpilih. Agar kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Maka muncullah fastabikul, berlomba-lomba untuk menjadi apa? Menjadi abdun Allah, menjadi hamba Allah itu. Ini kadang-kadang kita ingat pertolongan, ingat apa yang kita inginkan, lupa apa yang harus kita Itulah kebanyakan kita. Ya. Gitu. Ingat pertolongan Allah, tapi lupa apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kadang-kadang ketika pertolongan itu tidak kunjung datang, yang disalahkan adalah Allah. Itulah. Padahal menolong itu kewajiban Allah untuk hamba. Kalau tadi kewajiban kita menghamba, menolong adalah kewajiban Allah, maka fokus aja kepada kewajiban kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya saja fokus. Kalaupun kita tidak minta, Allah tahu keadaan kita. Apakah kemungkinan Allah tidak beri? Saya ulang nih. Kita melihat ada orang lagi ngangkat sesuatu. Ya? Ngangkat sesuatu. Dan orang itu baik banget dengan kita. Selalu mengikuti apa yang kita sampaikan. Dia mengangkat sesuatu dan keberatan dan gak bisa bawa. Apa yang kita lakukan? Bantu. Padahal orang itu nggak minta tolong loh. Betul? Doa itu sejatinya bukan asbab turunnya pertolongan Allah, bukan. Itu hanya untuk membuka ini. Oh, ternyata kamu butuh Allah, gitu loh. Itu yang paling besarnya. Nah, ini sekarang doa diartikan dalam artian sempit tadi. Kalau ini hadap ini, baca doa ini. Sehingga seakan-akan Allah baru menolong kalau kita
Faham nggak maksud saya? Sederhana logikanya. Kita melihat anak kita kesulitan, apa kita sebagai orang tua diam saja? Padahal anak nggak minta tolong loh. Jadi kalau demikian Pak Ustadz, mengapa kita harus berdoa? Untuk membuktikan bahwa kita ini anal fakir, anad dhaif, gitu, ya. Antal ghaniyu, engkau maha kaya, wa anal fakir, antal qawiyu, wa anad dhaif. Itu yang perlu difahami. Ini kalau sudah berada di posisi itu. Maka saya sebutkan tadi, apa yang kita dapat hari ini, kalau dihubungkan dengan doa, berapa persen cuman yang kita dapat berdasarkan doa. Dan berapa banyak yang kita dapat padahal kita belum Betul nggak? Supaya kita tidak salah dalam memaknai doa. Ya, satu. Kedua, yang lebih penting lagi, supaya kita tidak salah dalam tadi. Kita masuk ke wilayah Tuhan, kita masuk ke wilayah Allah. Ya Allah, mengapa? Maka kalimat yang muncul begitu, ya Allah, mengapa? Fokus saja di wilayah kita. Maksimalkan na'budunya semampu kita. Ya. Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijak. Apa enggak cukup itu asma itu? Ya. Ini dia kata kuncinya. Jadi supaya kita bisa memaksimalkan na'budunya, supaya kita bisa memaksimalkan na'budunya. Insya Allah otomatis nasta'in akan turun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diminta maupun tidak diminta. Diminta tadi tujuannya agar meluluhkan ego. Agar kita betul-betul mengakui siapa kita dan siapa Allah. Ini kalau sudah menjalani hidup itu dengan dua ma'rifat itu, ma'rifatun nafs, ma'rifatullah. Nafs kita, al-insan, tergantung kepada Allah. Itu sebabnya kadang-kadang kalau dari doa itu kita menuturkan pengetahuan kita itu. Ya. Antal ghaniyu, engkau maha kaya. Wa anal fakir, saya fakir. Antal qawiyu, engkau maha kuat. Wa anad dhaif, saya lemah. Antal alimu, kalau sayanya jahil. Antal alim, engkau maha mengetahui. Wa anal jahil, dan saya bodoh. Akui itu di hadapan Allah. Kejujuran itu. Setelah diakui baru minta. Beri hamba rezeki, beri hamba kekuatan agar hamba dapat sedikit saja dari qawinya itu. Beri hamba ilmu agar sedikit hamba dapat alim itu. Jadi kalau demikian, unsur utama dalam doa, kita harus memposisikan diri kita dulu hina, rendah, butuh, tidak punya, ya, di hadapan Allah. Itu. Fahim? Alhamdulillah. Yuk, kita fokus dalam ayat ini. Apa yang bisa kita bawa pulang? Kita berdoa kepada Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami betul-betul bisa menjadi hamba-Mu. Sehingga insya Allah ketika kami berhadapan dengan godaan, rayuan kehidupan, kami Engkau tolong. Kami termasuk dari ibadinal mukhlasin, hamba-hamba-Mu yang mendapatkan pertolongan, hamba-hamba-Mu yang termasuk yang dipilih. Ayatnya pendek tapi banyak penjelasannya kan?
Jadi ada begini. Saya bawa cara berpikirnya lagi. Yang dibaca sedikit, tapi yang didapat banyak. Ada lagi pola kedua, yang dibaca banyak, yang didapat yang kedua. Ada lagi yang katilu. Yang katilu. Yang dibaca banyak, yang dapatnya banyak. Ini khusus kan ini? Baca banyak, dapatnya banyak. Baca sedikit, dapatnya Tapi kenyataannya di masyarakat kita yang nomor 2. Setuju nggak? Baca 1 juz. Apa yang dapat dari yang dibaca 1 juz tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz, 1 huruf kan 10 kebaikan. Berarti 1 juz itu berapa huruf Pak Ustadz? Coba aja hitung pakai kalkulator, kurang kerjaan kali. Nah, dalam konteks orang tadabur, 1 huruf 10 kebaikan itu sedikit. Kita nggak mau yang itu. Selera kita tinggi. Ya, selera orang tadabur itu tinggi. Maunya yang berkelas. Setuju? Iya. Jadi kalau begitu ini nih mapping ininya dulu nih yang harus benar kita. Ini dah 1 huruf dapat 10 kebaikannya udah girang banget. Padahal yang kita butuhkan dalam hidup ini bukan 1 10 tapi banyak. Kita bisa dapat banyak tadi dengan cara seperti ini insya Allah. Kita fahami, oh begitu Nabi Yusuf. Muncullah keinginan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepada hamba apa yang Engkau berikan kepada Yusuf. Palingkan kami dari su' dan fahsya. Iya kan? Palingkan kami dari keburukan dan kekejian. Bimbing kami agar kami menjadi betul-betul ikhlas menjadi hamba-Mu, sehingga kami termasuk orang yang Engkau pilih. Punya prinsip dalam hidup. Ya? Kalau sekarang ini kita hidup seketemunya. Kebanyakan orang itu hidup seketemu, jadi bukan pakai planning. Seketemunya. Nemu ini comot, dapat ini, hadapi ini. Berhadapan dengan yang berat dikit, sutris. Iya? Gitu. Karena menjalani apa adanya, bukan pakai planning. Bertahun-tahun di majelis taklim. Apa yang dapat? Seragam tambah banyak. Ya, seragamnya yang tambah banyak. Setiap bulan Maulid bikin seragam baru. Setiap bulan Muharram bikin seragam baru. Bukan nggak boleh, boleh. Nggak se-ekstrim itu kali saya ya. Tapi yang harus didapat adalah yang lebih dari itu. Ada ilmu yang banyak yang kita dapat dari taklim. Ada perubahan yang banyak yang kita dapat dari taklim. Ada kebaikan yang banyak yang kita dapat dari taklim. Sehingga nilai gamis yang seragam tadi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ya. Innahu, sesungguhnya dia, siapa dia? Yusuf, min, termasuk ibadina, hamba-hamba kami, mukhlasin, yang diikhlaskan, yang dipilih. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kalau tadi linaus, sekarang mukhlasin. Dua kali kita bertemu huruf shad. Sehingga insya Allah sekali pertemuan ini segala persoalan yang berkaitan dengan huruf shad selesai. Tadi kadzalika linaus, kan linaus. Sekarang mukhlasin.
shot mati, shot kasroh, sudah ketemu. Kalau udah benar dua ini, insya Allah benar yang lainnya. Sekali ngaji selesai satu huruf. Huruf hijaiyah itu berapa sih jumlahnya? 28 kan cuman? 28. Jadi kalau kita mau beresin, nggak nyampe sebulan kelar kok. Ini belajar tahsin 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun itu ukurannya sudah jadi minimal juara kecamatan kalau musabakoh. Iya. Ada lagi sudah 12 tahun Pak Ustadz belajar tahsin. Saya ngeper loh awalnya ngajar di situ. 12 tahun sudah belajar tahsin. Sementara saya nggak begitu fasih-fasih banget baca Quran gitu. Waduh, ini saya harus hati-hati nih. Jangan-jangan saya ngajarin buaya berenang. Iya kan? Tetapi begitu diikuti, oh, 12 tahun masih begini. Butuh berapa tahun lagi? Bayangan saya itu minimal kalau DKI sudah juara. Iya. 12 tahun. Bayangin aja coba. Mengapa ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak efisien? Mengapa tidak efisien? Karena tidak punya target. Akibatnya tidak ada evaluasi. Orang yang punya target pasti akan melakukan evaluasi. Gitu. Ya, kembali lagi. Ini kesalahan-kesalahan kita dan waktu kita terbatas loh, waktu kita terbatas. Ya. Waktu kita terbatas. Waktu kita di umur kita sedikit, waktu kita sedikit, mepet. Kalau ini saja sekian tahun, nanti belajar menghafalnya berapa tahun? Belajar bahasa Arabnya berapa tahun? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba menjadikan ini sebagai autokritik bagi diri kita ya. Karena banyak hal-hal yang kita jalani hidup ini ya seperti itu. Malam masuk, kita tidur, pagi datang, kita bangun, beraktivitas seperti biasa lagi. Selesai satu hari. Pertanyaannya, apa yang didapat hari ini? Ya, kebaikan apa yang bisa bertambah hari ini? Padahal kita meyakini bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Nggak ada yang salah dengan motonya, bagus. Nggak ada yang masalah itu. Yang salah dalam aplikasi, ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Lagi. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk dari sekian banyak hamba Allah yang dipilih. Kalimat yang digunakan oleh Allah misalnya walaqad istafainahu, dan kami memilih, wajtabahu rabbuhu, dan Tuhan memilihnya. Itu dalam Quran disebut Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa misalnya ya. Nah itu termasuk mukhtar artinya orang yang dipilih, ya. Itu. Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa. Apa Mustafa? Orang yang dipilih. Tapi karena kita sudah lebih mengedepankan syairnya, mengedepankan nyanyiannya, sehingga maknanya, nah gitu, terjadi pergeseran. Syairnya, suaranya itu nomor sekian.
Yang utamanya adalah maknanya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Hafal? Berarti barusan kita selesai 3 potongan. Berarti ayat 24 ini ada 4 potong. Hari ini kita 3. Mulai dari laula. Yuk. Laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Terus lagi laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Hafal? Kita tuntaskan dari awal. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, biar kita simpulkan dapat 1 ayat hari ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Supaya bacanya tidak ini, tahan dulu. Wa hamma biha, sehingga ma-nya tidak kepanjangan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. 1, 2, 3. Laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman 1 ayat, tapi insya Allah dapat banyak kan? Ya, dapat banyak. Tadi kita simpulkan, ternyata yang membuat Nabi Yusuf selamat secara manusiawinya, Nabi Yusuf ingat kebaikan Allah. Kedua, Nabi Yusuf melihat bukti-bukti kebesaran Allah. Namun dua ini dilakukan oleh Yusuf karena pertolongan Allah. Gitu dulu. Jadi kita berkali-kali membutuhkan pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah untuk bisa mengingat Allah. Makanya kita sering jujur, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk sekedar mengingat Allah saja kita butuh pertolongan Allah. Itu dia. Iya, bukan untuk yang besar-besar, untuk sekedar mengingat saja
Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya pertolongan Allah. Kalau diterusin lagi, mengapa Yusuf ditolong oleh Allah? Karena dia termasuk ibadinal mukhlasin. Kalau begitu kata kuncinya adalah berusahalah menjadi ibad. Ya, berusahalah menjadi ibad. Insya Allah Allah akan linasrifa, akan memalingkan hal-hal yang negatif dari diri kita. Amin. Kalau dari yang negatif sudah dipalingkan, berarti digiring kepada yang baik. Ringan kaki ini melangkah kepada yang baik. Ringan banget ini untuk bertutur kata yang baik. Ini telinga, mata dan sebagainya. Mudah-mudahan semua itu Allah anugerahkan kepada kita. Sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga istiqomah kita, Allah mudahkan kita untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.